Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Berharap kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih seputaran kisah perang Bani Mustalik. Masih rentetannya lah begitu. Tahun kelima setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perang ya dengan Bani Mustalik. Setelah selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kemenangan tentu saja pulang ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah pun mengajak istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membersamai beliau dan para pasukan kaum muslimin. Pulang, kemudian tiba di sebuah tempat peristirahatan. Beristirahatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pasukan kaum muslimin. Wa fi munsarifil muslimin min hadzal ghazwah kana hadithu Aisyah wa qawlu ahli al-ifk fiha. Diriwayatkan dari Sahihain Bukhari dan Muslim ya, di mana khalasahnya di tempat peristirahatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beserta pasukan seperti biasa nyimpen tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kota Madinah ya. Faqumtu ila ba'di sya'ni. Ada riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam itu aku ternyata ingin buang hajat ya. Tentu saja di zaman itu tidak tersedia kakus di mana-mana begitu. Sehingga salah satu cara mereka untuk buang hajat ya harus menjauh dari kerumunan. Saat itu aku ingin buang hajat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka aku keluar. Ya. Falamma raja'tu ila rahil, lamastu sadri, fa idza aqdi qad inqata. Begitu saya balik lagi ke kemah, saya pegang dada saya, ternyata saya kehilangan kalung, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka faraja'tu, saya kembali lagi ke tempat di mana saya ngerasa kehilangan tadi, ya, untuk mencari-cari, kira-kira ada nggak nih kalung saya yang hilang itu. Gitu. Ya. Terus kemudian setelah kalung itu didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, cukup lama juga rupanya beliau mencari-cari, ya, dengan penerangan yang seadanya, ya, ketemu itu. Cuman begitu kembali, pasukan sudah meninggalkan tempat istirahat gitu. Jadi Aisyah ketinggalan rombongan lah begitu.
Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang kecerdasannya di atas rata-rata. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berpikir, kalau saya nyusul nih, saya nggak tahu arahnya kemana. Dengan keterbatasan ilmu saya, ya, melihat melihat arah, ya, kayaknya bakalan kesasar gitu. Maka Ummul Mukminin Aisyah memutuskan untuk tetap di tempat itu, berharap nanti sampai di tempat peristirahatan berikutnya orang-orang yang membawa haudaj Aisyah radhiyallahu anha, artinya membawa apa itu? Haudaj itu apa? Tandu, ya. Itu ngerasa bahwa Aisyah tidak ada, terus kembali lagi ke tempat semula begitu. Ya. Ini pilihan yang paling baik lah begitu. Jadi ternyata pasukan udah pergi duluan, ya, tandunya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin juga sudah dibawa, dan nggak kerasa tuh di dalamnya nggak ada orang gitu. Karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha tuh masih kurus badannya, ya. Jadi ada nggak ada ya nggak ketahuan. Sementara haudajnya ya emang udah berat gitu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memutuskan untuk tetap di tempat itu. Kita berharap nanti engah, kalau udah nggak ada orang di situ, balik lagi ngejemput Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka aku berselimut saat itu dengan hijab yang aku miliki. Wa kana Safwan ibnu Mu'attal min wara'il jaish fa asbaha inda manzili fa ra'a sawada insanin fa'arrafani hina ra'ani wa kana ra'ani qabla al-hijab. Jadi tatkala Aisyah Ummul Mukminin lagi nunggu, ternyata datang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari pasukan yang sapu, apa istilahnya? Kalau nyisir itu apa tuh? Pasukan yang terakhir, nyisir jalanan begitu. Apa istilahnya? Yang pasukan terakhir lah, ya, pasukan yang terakhir. Lantas kemudian Safwan ibnu Mu'attal ini menemukan Aisyah radhiyallahu anha dan mengenali Ummul Mukminin gitu. Ummul Mukminin Aisyah ini. Dan sesungguhnya Safwan ibnu Mu'attal ini pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha sebelum diturunkan ayat tentang hijab. Jadi beliau mengenali Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka begitu kemudian bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, terkejut beliau Safwan ibnu Mu'attal. Wa wallahi ma takallamna bi kalimatin wa la sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'. Ya. Itu Safwan kaget terus istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang ketinggalan dan orang itu adalah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istirja. Setelah itu Safwan ibnu Mu'attal yang membawa kendaraannya itu merebahkan kendaraannya, wahawa hatta anaha rahilatah, ya. Begitu udah rendah kendaraannya, terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha naik ke atas kendaraan itu, ya. Faraqibtuha, terus aku naiki, kata Aisyah radhiyallahu anha. Terus kemudian Ummul Mukminin Aisyah beserta Safwan ibnu Mu'attal berangkat menuju pasukan. Wa wallahi, demi Allah, kami nggak berbicara sedikit pun. Jadi selama perjalanan ya mereka sama-sama ngejaga gitu. Nggak ada satu kalimat pun yang keluar. Safwan pun sungkan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kerjaannya cuman ngebawa kendaraan saja tuh, tanpa bincang-bincang. Ya kalau kita kan ngobrol-ngobrol begitu ya, sambil jalan, ya syukur-syukur nggak terasa tuh jalannya gitu. Apalagi sama istrinya pimpinan gitu. Wah, siapa tahu ya jadi tambah deket atau apa segala macam, ngajak ngobrol. Ini nggak, ngejaga izzah dan ngejaga ifah.
ngejaga kemuliaan masing-masing. Nggak ngobrol sama perjalanan. Bahkan kata Aisyah, satu-satunya kalimat yang aku dengar dari Safwan adalah kalimat istirja tadi saat menemukan diriku, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu nggak ngomong lagi sama sekali sudah. Perjalanan sudah dilewati. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilah hatta atainal jaish. Ya. Sampai kemudian kami tiba di tempat pasukan yang istirahat, ya. Fi Nahri Zahirah, di sebuah tempat namanya Nahar Az-Zahirah. Begitu sampai, beberapa orang terkejut. Ini siapa orang tertinggal ini? Ternyata Safwan ibnu Mu'attal yang sambil membawa kendaraan, di atasnya ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana mungkin Aisyah dengan orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Akhirnya rame tuh berita. Orang-orang munafik yang emang dasarnya nggak seneng dengan kaum muslimin dapat celah, ya, memberitakan yang enggak-enggak terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi setelah melanjutkan perjalanan itu, isunya makin liar. Orang-orang munafik makin jadi-jadi tuh. Kejadian tatkala Safwan ibnu Mu'attal mengantarkan Aisyah radhiyallahu anha berduaan, tanda kutip ya. Itu dijadikan senjata sama orang-orang munafik untuk ngangkat beritanya, dibuat viral. Ya. Tapi informasi yang berkembang adalah Aisyah selingkuh dengan Safwan ibnu Mu'attal, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah saja nggak terlepas dari berita hoax, Pak. Masya Allah, fitnah. Nah, qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fashtakaitu hina qadimna al-Madinah syahran takriban." Begitu sampai di Madinah, kebetulan Ummul Mukminin Aisyah sakit. Sakitnya sampai sebulan. Jadi beliau nggak ngikutin informasi yang berkembang di kota Madinah gitu, di rumah saja. Wan nasu yufiduna fi qaulil ifk. Wala ash'ur bi syai'in min zalika ghaira anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf allazi kuntu ara minhu hina ashtaki. Sementara orang-orang udah ribut, udah rame, ya. Udah rame berita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak mampu untuk membela Aisyah radhiyallahu anha karena memang nggak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah masalah hukum, ketentuan hukum, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi nggak bisa tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngebela langsung. Padahal kan gampang saja. Rasulullah tinggal rilis ya, terus ngomong sama sahabat-sahabatnya bahwa istri saya nggak ngapa-ngapain kok. Selesai urusan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, nggak ngomong kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai sebulan, Pak. Ini yang membuktikan tadi Rasulullah tuh nggak pernah main-main. Kalau beliau ngomong ya selalu dibimbing oleh wahyu gitu. Ya. Tadi yang saya ucapkan, yang saya bilang di awal tadi, sebenarnya gampang-gampang aja. Rasulullah tinggal bilang, kalian jangan macem-macem ya ngomongin istri saya. Istri saya itu orang baik-baik. Selesai urusan. Istri saya nggak berselingkuh, istri saya nggak berzina. Selesai urusan. Tapi nggak bisa begitu, Pak. Ya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, saya nggak tahu apa-apa berita di luar saat itu. Ya. Yang saya rasakan cuma satu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak memperlihatkan kelembutannya kepada saya yang sakit. Biasanya kalau saya sakit Rasulullah perhatian betul gitu. Kalau ini kok kayaknya dingin sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang biasanya ngasih perhatian, wah segala macamnya. Kok ini saya lagi sakit tapi Rasulullah kok datar-datar saja gitu. Satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah
ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Terus kemudian Rasulullah hanya berkata, kaifatikum, ya, ini kaifa haluki, gimana keadaan kamu, gitu kata Rasul. Ya. Falamma nuqihat kharajat zata lailatin ma'a ummi Mistah liqada'i hajatih. Ya. Liqada'i hajatin. Jadi Aisyah meneruskan ceritanya, Ummul Mukminin, kata beliau, satu malam saya minta diantar sama Ummu Mistah namanya, ya, untuk nganterin saya buang hajat keluar. Walam nakun qad ittakhazna al-kanaf. Saat itu ya kami belum punya kakus gitu. Ya, jadi di zaman itu sudah lazim seperti itu. Keluar, buang hajat, balik lagi, minta ditemenin, dan harus jauh dari pemukiman. Ya. Falamma raja'na, begitu saya dan Ummu Mistah pulang, ya, habis nganterin saya nih, asarat Ummu Mistah fi mirtiha. Ya. Ummu Mistah nih kesandung lah gitu, lagi jalan kesandung. Rupa-rupanya saat Ummu Mistah nganterin Aisyah radhiyallahu anha, dia kepikiran terhadap informasi yang beredar di kota Madinah saat itu. Yang buat lagi beliau kepikiran itu, anak beliau yang namanya Mistah bin Usasah menjadi bagian yang menggoreng informasi Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Safwan ibnu Mu'attal gitu. Jadi dia kepikiran gitu, antara sungkan, antara dia kesal sama anaknya gitu. Itu kepikiran saat nganter Aisyah. Begitu pulang kesandung keluarlah satu ucapan, celaka Mistah ini gitu. Jadi kayak orang latah gitu ya, celaka Mistah gitu. Celaka Mistah ya. Ta'isa Mistah faqultu laha bi'sa ma qulti. Ummu Mistah apa-apaan sih kok ngomongnya celaka sama Mistah? Mistah itu kan anaknya Ummi Mistah. Mistah itu juga bagian dari orang-orang yang berjasa loh pada saat perang Badar. Ya, kita tahu, Pak, perang Badar, orang-orang yang ikut perang Badar itu dapat privilege dari Rasulullah SAW, ya, bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Gitu. Salah satu privilege-nya itu, ya, menjadi orang yang cukup dihormati oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang ikut perang Badar. Maka Aisyah kaget ngedengar Ummu Mistah ini. Ketika kesandung, celaka nih Mistah gitu. Mungkin saking kepikirannya gitu ya. Kata Aisyah, Ummu Mistah ngomong apaan sih kok ngomongnya begitu gitu. Ummu Mistah ngomong sama Aisyah, loh emang Aisyah nggak tahu nak gitu. Informasi yang tersebar saat ini seantero Madinah loh. Ada informasi apa Ummu Mistah? Ummu Mistah ngomong, ya Aisyah, tersiar kabar di kota Madinah tentang kabar perselingkuhan dirimu dengan Safwan ibnu Mu'attal pulang dari, ya, perang kemarin, ya, perang Bani Mustalik. Aisyah kaget itu, ya, seperti disambar petir beliau itu, kaget karena selama ini nggak tahu. Pantesan beliau berpikir kok Rasulullah dingin, datar sama beliau, ya. Kejadian itu membuat Aisyah radhiyallahu anha kecewa luar biasa, ya. Kecewa luar biasa. Wah, di tempat yang lain Rasulullah SAW masih kepikiran sama Aisyah. Lagi-lagi beliau nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Lantas karena belum turun wahyu, tentu saja beliau sharing sama sahabat-sahabatnya, nanya gimana nih masalah Aisyah nih kira-kira gitu. Wajar ya kalau kita sering bertukar pikiran dalam keadaan seperti itu, karena wahyu belum turun, Pak. Gimana Aisyah radhiyallahu anha? Informasinya seperti ini. Allah juga belum menurunkan apapun dari wahyunya kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara pendapat sahabat-sahabat Rasulullah ini beda-beda. Ya. Faminhum man yaqul ya Rasulullah hum ahluka wa la na'lamu illa khairan. Aisyah kan bagian dari keluargamu ya Rasulullah. Kalau sudah keluargamu, mereka pasti orang baik-baik. Nggak mungkin engkau itu dititipkan Allah orang yang buruk-buruk. Pasti baik ya Rasul, kata para sahabat.
nggak usah khawatir, Aisyah aman ya Rasul, pasti baik. Tunggu saja nanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yaqul, tapi ada juga yang ngomong, ya, lam yudayyiqullahu alaik an-nisa'u katsir ya Rasulullah. Ya Rasul, nggak usah khawatir ya Rasul, perempuan masih banyak selain Aisyah gitu. Dikompor-kompor ini Rasulullah rupanya sama sebagian sahabat ini. Nggak usah khawatir ya Rasul, perempuan masih banyak ya Rasul. Jadi secara nggak langsung ya, kalaupun nanti ternyata terbukti Aisyah mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya masih banyak wanita-wanita yang lain, begitu bahasanya. Ya. Terus kemudian diantara para sahabat juga ada yang mengatakan, ya Rasulullah, coba yakinkan dirimu ya Rasulullah. Ya. Coba aja tanya sama orang-orang terdekatnya Aisyah radhiyallahu anha, yang hari-harinya selalu bersama Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya adalah asisten rumah tangganya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Namanya Barirah. Coba tanya Barirah. Barirah tuh tahulah luar dalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Biar engkau yakin ya Rasul. Jangan engkau nggak yakin seperti ini. Gitu. Lantas kemudian dipanggillah Barirah ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhbarathu. Kemudian Barirah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan, annaha lam ta'lam anha illal khair. Barirah nggak pernah tahu apa-apa selain bahwa Aisyah adalah orang yang baik. Itu kesaksiannya Barirah. Ya. Nah, faqama alaihi salatu wassalam alal mimbar, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena gundah gulanah dalam hatinya, beliau naik ke atas mimbar. Begitu naik ke atas mimbar, Rasulullah berkata, ya ma'syarul muslimin, man ya'zuruni min rajulin qad balagha azahu fi ahli baiti, fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Kata Rasulullah, ya. Wahai kaum muslimin, ada orang-orang yang menyakiti hatiku karena menyakiti ahli baiti, keluargaku, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Demi Allah, aku nggak pernah tahu, sebatas pengetahuanku, bahwa semua keluargaku termasuk Aisyah adalah orang-orang yang baik, kata Rasul. Memang belum turun wahyu tentang itu, tapi keseharianku bersama keluargaku, aku bersaksi bahwa Aisyah adalah orang baik, kata Rasul. Lantas kemudian setelah ngomong seperti itu, terlihat raut wajah Rasulullah yang sedih. Di hadapan kaum muslimin, tiba-tiba berdiri salah satu petinggi orang-orang Ansar, yang bernama Sa'ad ibnu Mu'az. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, ana a'zuruka minhu ya Rasulullah. Ya Rasul, aku yang akan berada di belakangmu ya Rasul, untuk mengeksekusi orang-orang yang menyakiti dirimu dan menyakiti keluargamu. Ya Rasulullah, kalau orang yang menyakiti, yang kata-katanya tajam menyakiti Aisyah radhiyallahu anha adalah dari suku kami, suku Aus, karena Sa'ad bin Mu'az ini suku Aus. Di Madinah ada dua suku ya, suku Aus sama suku Khazraj, ya, yang emang udah dulunya kita pernah kisahkan, itu punya perselisihan panjang gitu. Ya Rasulullah, kalau yang melakukan keburukan itu adalah dari kaumku, kaum Aus, biar kami yang eksekusi ya Rasulullah. Ya. La darabtu unuqahu, saya yang akan patahkan batang lehernya ya Rasulullah. Kalau emang dari suku Aus. Wa in kana minal Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kalau emang dari orang-orang Khazraj, kau tinggal perintahkan kami akan eksekusi. Kata orang-orang Khazraj, apa-apaan bawa-bawa nama Khazraj? Karena memang udah ada track recordnya seperti itu. Nggak usah bawa-bawa Khazraj. Kalau emang dari suku Aus, ya eksekusi saja. Khazraj urusan kami, kata orang-orang Khazraj. Maka saat itu terjadi kericuhan di dalam masjid itu. Terjadi kericuhan di kota Madinah. Sampai-sampai alhamdulillahnya Rasulullah SAW bisa menenangkan kaum muslimin saat itu. Ya. Nah, setelah kejadian itu Rasulullah SAW
Ini dikisahkan kelanjutannya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Tsumma dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abuya indi wa abawayya indi." Terus Rasulullah berkunjung ke rumah, kata Aisyah. Di dalam rumah udah ada ayah dan ibu saya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Udah ada di rumah. Ya. Aisyah yang memang tangisannya makin menjadi-jadi itu, ya. Abu Bakar dan istri sudah tahu, ya, bahwa hati Aisyah ini hancurlah begitu. Ya. Kemudian setelah Rasulullah datang, walam yajlis andi munzu qila maqila. Memang semenjak tersiarnya informasi yang keji itu, Rasulullah jarang mendatangi diriku. Jarang nengok, ya. Wa qad labisa syahran la yuha ilaihi, ya, fi sya'ni bi syai'in. Emang karena nggak datang selama 1 bulan itu wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk saat itu. Terus setelah duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap syukur kepada Allah, terus berkata, di situ ada Aisyah, ada Abu Bakar, ada Ummu Aisyah. Ya. Kata Rasulullah, amma ba'd ya Aisyah fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza fa in kunti bari'ah fasayubri'ukillah wa in kunti almamti bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Kata Rasulullah, Aisyah, saya sudah mendengar desas-desus yang orang-orang katakan di kota Madinah. Kalau engkau terbebas dari fitnah yang selama ini kita semua mendengar di kota Madinah, maka Allah akan membebaskan dirimu. Kalau kau tidak bersalah. Ada lagi kelanjutan dari kalam Rasulullah SAW. Tapi Aisyah, kalau memang engkau bersalah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ngedengar itu dari kata-kata dan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teriris hatinya, Pak. Bagaimana mungkin suami saya berkata seperti itu, kata Aisyah. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dia cintai, yang dia jaga betul-betul harga dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok bisa-bisanya berkata seperti itu? Ya Rasulullah wajar karena belum turun wahyu. Kata Rasulullah, kalau engkau itu terbebas dari segala tuduhan, Allah akan membebaskan dirimu. Tapi Aisyah, kalau engkau bersalah, bertaubatlah kepada Allah. Ternyata itu mengiris-iris hati Aisyah radhiyallahu anha. Sampai suamiku seorang Rasul saja tidak percaya kepada diriku, begitu katanya. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, dikisahkan dalam hadis ini, ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, setelah Rasulullah bilang seperti tadi, qala sadam'i hatta ma ahissu minhu qitrah, sampai saya tuh nangis nggak bisa memberhentikan air mata saya. Qultu li abi, saya berkata kepada Abu Bakar ayah saya, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wallahi la adri ma aqul. Faqultu li ummi ajibi anni, faqalat wallahi ma adri ma aqul. Lantas kemudian Aisyah di tengah tangisan yang pecah itu dia datang kepada ayahnya. Ayah tahu bagaimana diriku. Tolong jawab apa yang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tentang diriku, wahai ayah. Kau tahu aku nggak pernah melakukan perbuatan yang buruk itu. Ayah tolong jawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar serba salah, Pak. Wallahi la adri ma aqul. Saya nggak tahu harus ngomong apa, kata Abu Bakar. Lantas kemudian Aisyah datang kembali kepada ibundanya. Bunda tolong ngomong sama Rasulullah. Bunda kan tahu bagaimana diriku. Nggak mungkin aku melakukan kesalahan seperti itu. Rasul nggak mau percaya, Bunda. Bunda tolong ngomong sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan bahwa aku terbebas dan terlepas dari perilaku bejat itu. Tapi lagi-lagi ibunya mengatakan seperti yang ayahnya katakan. Bunda nggak bisa ngomong apa-apa, nak. Bunda nggak tahu harus ngomong apa.
Lantas kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata saat itu, menguatkan dirinya, baik kalau begitu. Aku berkata saat itu, dalam hadis disebutkan, wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza hatta istaqarra fi nufusikum wa sadaqtum bihi fa in qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tasdukuni fi dzalika wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'ah la tasdukannini inni wallahi ma ajidu li walakum masalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Qalat summa tahawwalat wattaja'at ala firash wa summa tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Terus Aisyah ngomong, demi Allah, kalaulah aku berkata kepada kalian bahwa aku ini terbebas dari itu semua dan memang aku nggak ngelakuin apa-apa, kalian pasti nggak percaya kan sama aku, kata Aisyah. Dan sebaliknya, kalau aku mengikuti keinginan kalian, aku mengakui kesalahanku padahal aku nggak melakukan kesalahan itu, pasti kalian percaya kepadaku. Demi Allah, aku nggak mau ngomong apa-apa lagi sama kalian kecuali hanya aku ingin menukil apa yang Abu Yusuf katakan, Nabiullah Yakub alaihissalam. Fasabrun jamil. Dulu Nabiullah Yakub pernah berkata, sabrun jamil, sabar sesabar-sabarnya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah yang nanti akan membantu semuanya. Setelah itu Aisyah pindah ke kamarnya dan beliau nangis dalam keadaan berbaring. Beliau menangis sejadi-jadinya saat itu. Aisyah bilang, saat itu nggak ada yang bergerak, semua terkesima dengan kata-kataku. Kaget. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu. Rasulullah nggak bergerak dari tempat duduknya sedikit pun. Begitu juga dengan ayah dan ibuku, nggak ada yang keluar sama sekali dari rumah, nggak ada yang bergerak, semua serba bingung. Hatta anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah seperti biasa berkeringat, seperti kebiasaan Rasulullah saat menerima wahyu, ya, berkeringat berat sekali terlihat saat itu. Terus kemudian beratnya Rasulullah perlahan-lahan menghilang, ya. Setelah itu Rasulullah tersenyum lebar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia tersenyum, fakanat awwalu kalimatin takallama biha anqal, pertama kali yang terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyiri ya Aisyah ammallah faqad bara'aki. Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah, karena Allah sudah membela dirimu, Allah sudah melepaskanmu dari segala tuduhan. Rasulullah tersenyum. Umminya Aisyah bergembira, Abu Bakar As-Siddiq ayahnya juga bergembira. Uminya bilang sama Aisyah, wahai Aisyah, qumi ilaihi. Aisyah datangi Rasul, terima kasih sama Rasul itu. Terus kemudian Aisyah berkata, la wallahi, demi Allah nggak mau saya. Tadi Rasulullah nggak percaya sama saya. La wallahi, nggak mau. La aqumu ilaihi wa la ahmadu illallah. Saya nggak mau memuji kecuali hanya kepada Allah yang sudah membebaskan saya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Huwallazi anzala bara'ati. Dialah yang sudah membebaskan saya dari semua tuduhan-tuduhan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah An-Nur banyak sekali ayat-ayat itu, ya, terkait pembebasan Aisyah dari segala tuduhan keji. Jadi pernah ada berita hoax yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berita-berita bohong semacam itu yang digulirkan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dulu terjadi, toh pada akhirnya zaman-zaman setelahnya juga akan terjadi, ya. Jadi berita-berita bohong semacam itu sudah ada contohnya, gitu. Ya, tinggal kita yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turunlah surah An-Nur membela Aisyah radhiyallahu anha.
Itu cerita tentang hadis ifki. Ya. Hadis ifki adalah kejadian atau khabarul ifki, kabar bohong yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tahun kelima pasca selesainya perang Bani Mustalik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya terkait dengan hikmah-hikmah juga pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari khabarul ifki tersebut, dari berita bohong tersebut insyaallah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan yang singkat ini juga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menambah maklumat kita dalam episode perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan hari ini, ya, terkait dengan berita bohong, khobarul ifki. Insyaallah Allah panjangkan umur kita dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Allahu waliyut taufik. Wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.